Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Berani Bicara Melawan Kekerasan Seksual. Nah, di sini ada pepatah nih, tak kenal maka tak sayang. Maka sebelumnya perkenalkan, nama saya Okta. Di sini saya sebagai host yang akan membahas terkait kekerasan seksual dan dampaknya pada korban yang ada di luar sana. Nah, di sini saya bersama dua narasumber yang sudah kompeten pada bidang ini. Mohon maaf ya ada kesalahan sedikit. Nah, bagaimana kalau kita jargon terlebih dahulu ya, Mas Mbak, boleh kan? Boleh. Nah, jargonnya itu nanti saya kalau bilang kekerasan seksual, Mas sama Mbak bisa jawab berani bicara, berani melawan. Jadi ada gerakannya. Oke, ada gerakan. Jadi gini, kekerasan seksual, berani bicara, berani melawan. Nah, itu pasti melawan gini pasti ya. Oke. Bagaimana kita kalau jargon terlebih dahulu? Oke, boleh. Boleh. Kekerasan seksual, berani bicara, berani melawan. Oke, terima kasih jargonnya. Oh ya, sebelum mungkin perkenalan dulu kali ya. Tadi lupa nggak perkenalan. Oke, di sini ada Mbak Nabilah dan Mas Mula. Mbak Nabilah ini yaitu psikolog yang berfokus pada kekerasan seksual, dan Mas Mula seorang aktivis yang begitu aktif dalam pencegahan kekerasan seksual. Ya kan Mas, Mbak? Iya, betul. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut terkait kekerasan seksual nih, mungkin kita bisa simak terlebih dahulu berupa berita yang sedang tren atau lagi marak-maraknya tentang kekerasan seksual yang ada di Indonesia. Baik, kita simak dulu cuplikan berikut ini. Janggalan yang dialami oleh para korban diceritakan orang tua asuh dan Deswi. Saudara, kasus kekerasan seksual oleh pimpinan panti asuhan di kota Tangerang, Banten masih menyisakan trauma bagi para korban. Aktivitas janggal yang dialami para korban mengakibatkan masalah mental. Ada adegan peluknya itu aneh gitu, janggal. Saudara, akhir-akhir ini banyak pemberitaan terjadinya pelecehan seksual di lingkungan pendidikan. Kalau habis evaluasi itu dipeluk katanya sama pimpinan panti asuhan. Untuk Mbak Nabilah dan Mas Mula, Oke. siapa dulu nih yang akan sharing-sharing terlebih dahulu di sini? Mungkin Mbak Nabila yang pengetahuannya lebih luas. Mungkin Mbak Nabilah dulu. Enggak lah. Kita semua sama-sama belajar. Oke. Jadi siapa dulu nih? Mbak Nabila dulu nih. Ayo, oke. Gini Mbak, dari tadi kan sudah nonton cuplikan secara betul. bersama di sini. Nah, bagaimana tanggapan Mbak Nabila terhadap berita tentang kekerasan seksual yang sedang marak atau tren di Indonesia saat ini? Mungkin bisa diberi tanggapan. Sebelum menanggapi, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu tentang apa sih kekerasan seksual itu? Oke. Sebenarnya ya, untuk Mas Mula dan Mbak Okta, saya tuh sangat excited ya kalau bicara mengenai kekerasan seksual, karena memang saya Karena sudah bidangnya di betul. psikolog tentang kekerasan psikolog. seksual. Oke. Dan memang kebetulan untuk pasien-pasien yang saya tangani itu kebanyakan memang anak sekolah nih, Mas Mula. Jadi Anak sekolah betul, kebanyakan, dan itu kisaran umurnya tuh rata-rata ya 17, 18, 19. Berarti usia remaja, betul. bisa dari SMP ke SMK juga bisa. SMK, SMA, mungkin MA dan lain sebagainya gitu. Oke, kembali lagi tadi Mbak Okta menanyakan bahwa apa sih pengertian ya atau definisi dari kekerasan seksual. Nah, kalau dari ini ya, selama saya kuliah ya, mungkin banyak beberapa buku yang saya baca itu mengenai definisi kekerasan seksual. Nah, kekerasan seksual sendiri itu mungkin teman-teman yang lagi nonton ya, yang lagi nonton podcast ini, itu adalah perilaku atau kegiatan yang dimana itu pertama nih melecehkan, itu yang pertama. Kedua, menghina. Nah, menghina dalam artian bahwa ini bukan menghina secara fisik tapi verbal. Nah, kadang orang-orang itu menganggap bahwa kekerasan seksual hanya secara fisik, namun bisa saja pelecehan nih. Mas Mula, biasanya pelecehan. Contoh ini saya kasih contoh ya. Ada cewek cantik, badannya seksi amat. Nah, terus, itu udah apa ya? Termasuk ya, kekerasan seksual sebenarnya menurut saya. Terus kadang kan itu ya Mbak,
apa kalau cowok-cowok lihat cewek cantik pakai siul-siulan atau dari mulutnya Ah, gitu, iya. itu kan Apa juga sih itu namanya? termasuk Catcalling ya kalau catcalling ya. zaman-zaman anak Gen Z Catcalling. sekarang. Iya, benar. Kebanyakan cewek nih korbannya pasti. Ah, Iya, Oh, tapi betul, cowok ada, betul. Mas. Ya, cowok beberapa tapi Beberapa. masih Tapi lebih dominan ke cewek. Tapi di luar negeri ini ada lah. Aku tidak bisa menyebut ya itu kasusnya apa. Tapi itu kebanyakan itu cowok. Jadi cowok sama cowok. Mungkin teman-teman pasti tahu ya yang baru-baru ini lagi marak. Aku tidak bisa menyebut siapa artisnya. Pokoknya di dunia Hollywood. Iya. Kayak gitu. Baik. Dan itu kebanyakan cowok ya, cowok. Dan tiba-tiba dia tahu sendiri ya perbedaan waktu saat dia muda dengan dia sekarang ya. Kebetulan dia juga penyanyi yang sangat terkenal. Mungkin teman-teman juga tahu. Itu wah perbedaannya sangat berbeda banget. Ternyata dia juga gimana ya pergaulannya itu tidak hanya kekerasan seksual Mas, Mbak. iya. Tapi ada nih, ternyata dia juga ini, aduh miris banget ya, udah 17 tahun kena kekerasan seksual, masih dicekokin ini narkoba, Narkoba. kayak Oh, gitu-gitu, narkoba, ya. minuman keras. Jadinya ya gitu, dia tumbuh dengan apa ya, tidak baik ya, baik. ibaratnya bukan dari keluarga sendiri. Nah, yang paling miris adalah ternyata keluarganya sendiri yang mengirim anak itu di apa ya, yang cowok yang pelaku ini, yang pelaku kekerasan seksual itu. Jadi wah ternyata dampak keluarga itu juga cukup berat. Ya kayak gitu. Dan itu sih menurut saya. Dan ini ya tadi tanggapan mengenai berita yang sudah ini tadi kita lihat bareng-bareng ya. Cukup banyak tadi Banyak beritanya ya sekarang Betul. Baik. Dan ini sih prihatin. Itu yang pertama prihatin, yang kedua apa ya? Sangat disayangkan sekali yang awalnya memang mereka punya mimpi ingin melanjutkan di apa ya? Di perkuliahan. Di perkuliahan, di perguruan tinggi Betul. yang dia impikan misalnya. Benar, tapi ternyata malah kehambat dengan dan bertemu dengan orang-orang yang perbuatannya ini negatif sekali ya menurut saya kayak gitu. Itu sih mungkin tanggapan ya sedikit tanggapan dari aku. Terima Dari- kasih Mbak Nabila. Iya, ini dari ini. Mungkin bisa dari Mas Mula tanggapannya seperti kalau apa? Tanggapan saya terkait kekerasan seksual tadi kan udah dijelaskan cukup banyak dari Mbak Nabila tadi, cukup banyak banget dijelaskan dari pengertiannya juga. Kalau saya di sini saya akan menegaskan terkait hukum yang mengurusi terkait kekerasan seksual, tentang penegasan hukumnya, bagaimana pengaturannya dan reformasi yang mengurusi terkait kekerasan seksual sehingga akan terjadinya keamanan bagi para korban seksual tersebut. Dan untuk peran lingkungan, peran orang tua dari lingkungannya itu sangat berpengaruh juga, sehingga perlu adanya dukungan dari masyarakat luas sehingga keluarga juga sebenarnya, sehingga akan terciptanya ini di lingkungan manapun akan tercipta lingkungan aman dari kekerasan seksual. Dan juga untuk di sini kan kebanyakan dari pihak perempuan yang dirugikan dari kekerasan Iya, seksual ini. betul. Sehingga peran laki-laki atau cowok ini dapat berpengaruh besar bagi untuk pencegahan kekerasan seksual. Oke. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih atas tanggapannya dari Iya. Mbak sama Mas. Nah, di sini berdasarkan isu yang sedang marak nih di media sosial. Nah, dampak kekerasan seksual dapat sangat merusak baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, menurut Mbak, isu tersebut bisa dijelaskan apa yang biasanya dialami korban secara psikologis setelah kekerasan seksual terjadi? Mungkin bisa dijelaskan. Nah, ini yang memang perlu untuk dibahas ya mengenai dampak kekerasan seksual itu sendiri kepada para korban di luar sana. Nah, untuk jangka pendek ini biasanya, ini menurut saya itu mungkin orang-orang di luar sana berpikiran bahwa dampak yang jangka pendek ini mungkin sangat sepele gitu ya. Tapi menurut saya itu sangat perlu untuk diperhatikan, apalagi untuk ini terutama untuk anak sekolah. Iya, Nah, anak itu sekolah. perlu banget. Nah, biasanya tuh depresi itu yang pertama. Kedua, cemas Mas. Biasanya itu gimana ya? Kadang anak kecil itu apabila ya misalkan mereka terkena kekerasan seksual.
Nah, kelihatan banget tuh dari gerak-geriknya dia kayak gak nyaman kayak gitu. Terus Kelakuannya kelakuannya gitu, tiba-tiba kayak menyendiri dan lain sebagainya. Itu untuk jangka pendek. Nah, untuk jangka panjangnya lah ini ada bahasa Inggris ya. Ini menurutnya nggak semua orang tahu terkait kalimat ini atau kata ini ya. Biasanya itu terkena PTSD. Nah, PTSD sendiri itu adalah post traumatic stress. Mohon maaf, stres. Ada kesalahan. Mohon maaf ya, ini gini nih kalau misalkan udah lama nggak belajar Iya. ya. Nah, post traumatic stress disorder. Nah, ini artinya itu gangguan pasca trauma. Jadi memang ada beberapa gangguan yang dialami oleh korban ya biasanya. Nah, itu jujur ya menurut saya itu sangat susah. Sangat susah untuk dihilangkan atau dikurangin dan lain sebagainya ya. Karena memang perlu adanya biasanya itu tidak bisa diselesaikan oleh dirinya sendiri karena butuh adanya misalkan dorongan dari keluarga, dari guru, dari dosen, misal teman, teman juga. ya betul, berpengaruh juga. Dan biasanya yang paling wajib dan diharuskan itu ke psikiater atau psikolog ya. Biasanya kalau anak zaman sekarang biasanya psikiater ya. Nah, kayak gitu. Dan menurut saya gimana ya, kalau misalkan memang dari tidak adanya niatan dari keluarga itu sendiri, biarin, aku nggak peduli gitu-gitu, itu yang membuat anak tersebut itu kayak merasa sendiri, itu yang pertama. Kemudian dia jadi malu untuk berbicara. Nah, biasanya juga dia ini sih ada nih contoh ya, ada korban yang memang mendapatkan kekerasan seksual. Ini dari salah satu pasien, saya tidak menyebutkan namanya, dan ini aman ya. Ini tidak dikatakan untuk menyebar, tapi ini hanya sebuah edukasi. Jadi ada beberapa yang memang dia itu sudah hampir dari umur 9 tahun hingga 20 tahun dia selalu mendapatkan kekerasan seksual dari ayahnya, ini terutama. Dan itu menjadi dia tuh jadi gak berani gitu loh untuk pulang ke rumah. Yang awalnya dia kan memang alhamdulillahnya ya, dia itu Mas ya tetap sekolah. Dia nggak pernah putus Tetap sekolah, mau sekolah, tetap mau tetap sekolah, mau tapi datang iya ke betul, sekolah. tetap mau datang dan lain sebagainya. Tapi dia tuh nggak berani buat pulang. Jadi dia tuh maunya di sekolah atau nggak mau nginep ke temennya. Bahkan dia tuh sampai berhari-hari nginep ke temennya buat menghindari dari ayahnya. Oh, Berarti dari apa? orang-orang terdekat. Nah betul. Berarti kan semengerikan itu gitu loh, Oh, iya, perlakuan iya. bapaknya tuh ke anaknya. Bayangin aja dari umur berapa tadi? Dari 9 Dari tahun ya, 9 9 tahun sampai 20 tahun. tahun kan lama banget Cukup ya. lama ya. Betul. Yang awalnya ya udahlah dia harusnya bermain-main nih sama temennya, main sebagainya, nongkrong. Tapi ternyata dia di rumah mendapatkan perlakuan seperti itu. Jadi hal-hal kayak gitu tuh menurut saya, waduh ini perlu sih untuk diterapi biasanya untuk pasien saya. Mungkin ini sih, itu aja sih contoh ya dari pasien yang saya tangani. Gitu. Baik, dari Mbak Nabila tadi kan orang yang terkena kekerasan seksual nih bisa dibawa ke seorang psikolog gitu Psikolog atau kan. psikiater. Nah, itu apakah sudah yakin setelah dibawa ke seorang psikolog, anak yang terkena kekerasan seksual itu bakalan sembuh dalam jangka pendek ataupun jangka panjang atau gimana? Nah ini mungkin orang-orang di luar sana mungkin pasti bingung ya, gimana caranya bisa langsung hilang. Nggak bisa Mas. Nggak Jadi bisa. ya mungkin dari Ada waktu yang betul. Ada Berarti waktu. cukup butuh waktu panjang untuk sembuh dari Betul. itu. Dari trauma ya, Trauma. atau mungkin lagi depresi, depresi ya. membekas di pikiran dia. Dan ini dan juga banyak ya, dia kena kekerasan seksual, ngerusak mentalnya, dia tiba-tiba mohon maaf ya mengakhiri hidupnya sendiri kayak gitu. Jadi menurut saya jangka pendek, jangka panjang itu sebenarnya sama aja tergantung dari dirinya sendiri dan dukungan keluarga, lingkungan, dan yang pastinya ya orang-orang terdekat ya kayak gitu deh. Baik, terima kasih Mbak. Ternyata dampak dari kekerasan seksual ini sangat bermacam-macam ya. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya nih kepada Mas di sini selaku narasumber juga, yaitu Iya. seorang aktivis Betul. yang Iya. aktif dalam program pencegahan kekerasan seksual. Kontribusi apa yang mungkin Mas bisa lakukan serta langkah pencegahan yang paling efektif untuk mencegah kekerasan seksual? Oke, untuk langkah awal ya, langkah awal pencegahan dari kekerasan seksual ini kami sudah beberapa
turun ke lapangan, Oke. kami sudah melihat dampaknya seperti apa, dan kami juga beberapa meneliti penyebab apa sih kok Kok masih bisa terjadi adanya kekerasan iya. bisa seksual? terjadinya kekerasan seksual. Dan kekerasan seksual ini tidak umum, maksudnya tidak di satu kalangan aja, tetapi umum menyeluruh untuk semua sasaran, Baik di baik di sekolah, sekolah, tempat kampus, kerja, iya benar keluarga. sekali. Dan dijelaskan Mbak Nabila tadi, orang-orang yang berpengaruh juga, orang-orang terdekat juga itu sangat berpengaruh. Ya. Menurut saya program yang kami lakukan itu cukup bagus. Contohnya kita membuat program di sekolah, kita pencegahan mulai sejak dini. Misalnya kita di sekolah tertentu kita membuat program terkait pelatihan dan pengetahuan. Kita mengedukasi anak-anak sekolah, siswa dan siswi sehingga mereka tahu terkait kekerasan seksual dan dampaknya bagi dirinya ataupun lingkungannya, sehingga muncul akan kesadaran dari diri mereka sendiri. Dan program kami ini cukup efektif karena ini sudah kami teliti dan keefektifannya sampai saat ini hampir 13%. Cukup efektif program yang kami lakukan itu. Betul. Itu mungkin itu saja. Baik. Oke, untuk 13% ya, saya tanggapi mungkin itu, itu meskipun ya mungkin orang-orang di luar sana 13% itu aduh kecil banget, tapi Kecil. itu menurut saya kekerasan seksual ini sangat berat. Dan Sangat berat 13% sekali. itu Iya. udah berprogres banget ya menurut Iya. saya ya. Dan kapan-kapan bisa ya saya ikut Boleh ini kita ya program boleh, ya, bareng. bareng gitu collab ya. Jadi biar saya tuh nggak gabut-gabut banget Iya. gitu ya kalau di rumah sakit nanganin pasien tuh kadang juga bosen sebenarnya. Itu bosan juga Iya. ini. Oke, Juga oke. pengen Ikut turun ke lapang lah. Iya, turun betul, lapang betul. biar Tahu gitu, merasakan ngerasakan apa. ya. Nah, terus jadi edukasi itu sangat penting ya bagi. Sangat penting sekali. Terus bagaimana kita bisa mendukung korban yang sudah terlanjur mengalami kekerasan seksual? Kembali lagi ke Mbak Nabila, Oke. kira-kira apa yang bisa dilakukan masyarakat untuk membantu para penyintas? Oke. Jadi, karena memang di lingkungan keluarga itu memiliki peran penting. Namun biasanya mungkin dari Mas Andi sendiri juga selaku aktivis, ini sebenarnya bagus ya. Beliau-beliau ini membuat komunitas bagaimana sih kita caranya untuk melawan ya. Sama seperti tadi yang di awal ya jargonnya Seperti itu. jargon kita Iya. tadi ya. Seperti jargon kita yang tadi itu memang Berani kita harus berani bicara, berani melawan kayak gitu. Jadi dengan adanya ya komunitas yang sudah dibangun oleh Mas Andi ini tuh sebenarnya sudah membantu masyarakat untuk melek apa ya, melek informasi ya atas dasar-dasar dari kekerasan seksual itu sendiri. Jadi menurut saya ini untuk gimana ya para korban mungkin yang sedang melihat podcast ini atau masyarakat-masyarakat di luar sana, saya berharap untuk semuanya memang ikut berperan ya, ikut serta dalam untuk mendukung korban-korban di luar sana yang memang sudah sudah terlanjur terkena kekerasan seksual. Jadi dengan adanya podcast ini semoga teman-teman semuanya yang mau ikut join di komunitas yang sudah dibangun oleh Mas Andi itu bisa aja gitu ya. Bisa langsung ke Instagramnya, ini bisa melalui di podcastnya juga ada di pin komen kayak gitu. Dan mungkin itu aja sih. Terima kasih. Berarti saran yang diberikan Mbak Nabila sangat bermanfaat sekali. Terakhir nih untuk Mas Andi. Iya. Bagaimana sih cara kita semua bisa ikut terlibat dalam pencegahan kekerasan seksual? Mungkin bisa dijelaskan. Untuk keterlibatan ya. Iya, Untuk keterlibatan sebenarnya banyak orang-orang terdekat kita yang harus berperan aktif untuk pencegahan kekerasan seksual ini. Semisal seperti kayak program kita sendiri itu di dalam sekolah, kita juga bekerja sama dengan guru, orang tua, dan siswa atau siswi itu sendiri. Sehingga kita saling memahami terkait kekerasan seksual sehingga dampak dan pemahamannya semakin luas dan tidak akan terjadi lagi. Semoga ini akan berkurang lebih banyak lagi. Amin. Baik. Kita berperan sebagai
mengedukasi dan mendekatkan mereka, saling memahamkan biar berkurang lebih banyak lagi dan kita berantas bareng-bareng terkait Iya, kekerasan Kekerasan seksual. seksual. Kita lawan. Iya. Iya betul. Mungkin itu saja. Iya benar. Jadi memang prevalensi yang ada di Indonesia itu sangat tinggi persenannya. Mungkin yang dimaksud oleh Mas Andi itu gimana sih caranya kita biar kayak apa ya? Sebisa mungkin untuk menurunkan Iya, angka menurunkan prevalensi angka gitu ya. kekerasan seksual yang ada di Yang ada di Indonesia Betul, saat betul. ini. Baik, terima kasih. Mungkin cukup sekian diskusi oke. pada malam hari ini. Diskusinya begitu bagus, sangat mencerahkan. Bagus Iya, sekali. oke. Baik, jadi bisa disimpulkan di sini bahwa Oke. kekerasan seksual adalah masalah serius yang membutuhkan perhatian dari kita semua. Mari kita terus berupaya menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi semua orang. Nah, sebelum kita akhiri podcast pada malam hari ini, Oke. gimana kalau kita jargon terlebih dahulu seperti yang Tadi di awal tadi, ya. gitu. Oke. Lagi nih ya. Jargon lagi. Masih ingat kan Mas Mbak Masih, gimana masih. jargonnya? Ingat apa enggak Kalau ya? saya Coba aja deh. bilang Coba, kekerasan coba. seksual, Bareng-bareng. Oke. Mas sama Mbak bisa jawab berani bicara, berani melawan. Oke. Oke, kita mulai ya. Oke. Kekerasan seksual, berani bicara, berani melawan. Oke, cukup sekian podcast dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.